kami kan tinggal di asrama waktu itu. Di asrama itu ada awam, ada prater, ada bruder gitu ya, di Taman Tani itu. Nah orang tua saya nggak setuju. Kaget. Oh gitu. Ya orang tua saya kan sebetulnya ya Muslim abangan ya. Arahnya ke pertanian, jadi istilah dari petani gitu kan. Nah ini kok pas karya pelayanannya sekarang menjadi kepala pimpinan panti ya? Panti asuhan ini memang sejak pandemi COVID-19 memang mulai menurun ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semangat sehat. Bersama kami masih dengan Amor Fati di sini. Saya Frans Harleon, Saya Willy. dan kebetulan narasumber kami ini masih seorang biarawan dengan siapa, Bruder? Bruder Tarsisius. Oke. Jadi kita di sini mau mengulik sedikit tentang panggilan beliau, panggilan hidup membiaranya beliau, dan juga kita mau tahu juga tentang karya pelayanannya beliau. Oke. Buder, bisa cerita nggak awal mulanya Buder tuh terpanggil menjadi seorang biarawan? Iya baik, terima kasih Mas. Ya sebetulnya saya sendiri cita-cita saya waktu masih sekolah ya SD SMP itu tidak ada cita-cita untuk menjadi bruder atau biarawan gitu ya, nggak ada. Sebetulnya dulu saya pengennya jadi petani. Jarang bisa nyambung ke biarawan gitu. Iya, jarang kan ada orang yang pengen cita-cita jadi petani. Nah, saya dari kampung, orang tua saya petani. Tahu di kampung kami kan penghasilan petani sangat minim ya. Iya. Maka saya ingin jadi petani supaya bagaimana penghasilan petani itu cukup untuk kehidupan. Iya. Maka sekolah saya pertanian. Oh, Jadi saya sekolahnya di sekolah pembangunan pertanian. Itu background pendidikan saya. Nah, lalu setelah sekolah di pertanian, kemudian saya belajar pertanian juga di Salatiga. Di Salatiga itu dari berbagai daerah. Orang-orang datang belajar di sana, namanya di Taman Tani. Taman Tani. Ya. Di situ ada prater, ada bruder, ada suster juga yang belajar pertanian. Waktu itu saya belum jadi bruder, saya masih anak muda dari kampung. Lalu berkumpul dengan mereka-mereka inilah akhirnya menjadi terbiasa. Jadi kumpul ke banyak orang baik juga ya, bruder, prater gitu. Lalu saya pikir-pikir menjadi bruder, prater itu saya pikir orangnya harus pintar. Iya. Akhirnya orang-orangnya harus pintar. Ternyata teman-teman saya di Taman Tani itu biasa-biasa saja ya. Iya. Ada prater dari Manado, ada bruder dari NTT. Campur aduk kok ya. Ya, ada suster juga dari Kalimantan waktu itu. Ternyata mereka juga prestasi akademiknya juga biasa-biasa saja, dan saya juga nggak kalah dengan mereka. Iya. Lalu saya pikir-pikir apakah mungkin saya bisa seperti mereka? Itu yang saya pikirkan waktu itu.
Tapi saya belum menjurus ke menjadi bruder budi mulia itu belum. Hanya tertarik saja. Kemudian selesai dari Salatiga, saya bekerja di proyek. Sempat bekerja ada? Sempat bekerja. Saya bekerja di proyeknya Pater Yesuit. Ya, di Wonogiri sana. Tapi awalnya begini, mengapa saya tertarik dengan orang-orang baik itu? Kami kan tinggal di asrama waktu itu. Di asrama itu ada awam, ada prater, ada bruder gitu ya, di Taman Tani itu. Suatu saat saya menjemur baju saya itu nggak ada. Hilang. Biasa mencuci ya, mencuci pakaian dijemur, gitu. Lalu sore diambil. Pakaian saya nggak ada, baju saya hanya baju satu itu nggak ada, hilang. Kemudian saya tanya teman-teman, nggak ada yang tahu. Tapi ada teman yang tahu. Tadi diambil suster katanya. Saya kok baju saya diambil suster, kenapa ya? Saya berpikir macam-macam. Akhirnya sore itu setelah saya praktek di lapangan, saya tanya suster, apakah tadi suster tahu baju saya dijemur? Oh iya, tadi saya ambil. Kenapa suster? Dijahit katanya. Karena memang robek di sini. Maksudnya baik. Baju saya memang robek. Lalu dia ambil, dijahit. Memang suster itu ternyata kalau siang nggak istirahat, tapi ya baju teman-teman yang robek dijahit. Saya pikir kok baik sekali orang ini ya. Maka saya tertarik menjadi orang-orang seperti itu. Ternyata teman-teman ada yang prater, ada bruder, ada suster itu baik-baik. Jadi sedikit demi sedikit ada ketertarikan. Ada ketertarikan. Nah, terus Bruder, kenapa memilih budi mulia? Ketika saya bekerja di proyeknya Pater Yesuit, yang akrab saya kan dengan Pater Yesuit, saya konsultasi. Saya tertarik untuk ingin menjadi bruder. Kemudian pimpinan Taman Tani Salatiga itu, waktu itu Pater JCM Ben Wilson, orang Belanda. Masih hidup loh? Ya, masih hidup sekarang? Masih, tapi sudah kembali ke Eropa saya kira. Kemudian saya konsultasi lagi, akhirnya saya dibimbing. Selama 1 tahun saya dibimbing, saya bolak-balik ketemu beliau itu. Lalu saya diberi alamat. Ada beberapa alamat tarekat ya, termasuk salah satu budi mulia. Nah, waktu itu saya diminta coba kirim surat saja buat lamaran ke ini, ada 3 alamat waktu itu diberi. Kemudian saya kirimkan semua, 3-3-nya bareng itu saya kirimkan masuk di pos. Ternyata budi mulia paling cepat membalas. Jadi siapa cepat jadi apa? Ya mungkin kebetulan juga saya nggak tahu ya. Budi mulia paling cepat membalas, lalu yang lainnya juga membalas. Tapi pertama kali ini budi mulia, ada 1 lagi dan 2 lagi juga dibalas dan semuanya menanggapi baik. Akhirnya saya konsultasi lagi ke pembimbing saya. Ya udah masuk budi mulia saja Kak. Saya kenal baik dengan budi mulia. Dia bilang begitu. Ternyata memang Taman Tani punya kerjasama dengan budi mulia. Pas jadinya ya. Pas. Ya, akhirnya saya tindak lanjutilah yang ke budi mulia itu, konsultasi terus, surat menyurat, dan akhirnya dipanggil boleh datang ke budi mulia. Tapi sebelumnya ada kendala gak dari orang tua atau dari keluarga, mendukung nggak tuh? Dari orang tua saya itu kan petani buta huruf ya, tidak mengerti. Saya pergi waktu itu, saya tidak ngomong kalau saya jadi bruder. Oh gitu. Tapi saya ngomong dengan guru saya. Jadi kan ada satu surat yang harus dibuat oleh orang tua, tanda tangani gitu ya. Saya minta guru saya. Jadi guru SD saya di kampung itu, saya minta tolong dibuatkan surat persetujuan. Yang tanda tangan guru saya. Orang tua saya kan nggak bisa nulis, buta huruf. Lalu akhirnya saya berangkat. Nah, orang tua saya nggak tahu kalau saya jadi bruder. Ya tahunya merantau ke Jakarta seperti orang-orang kampung yang lain. Oh gitu. Ya udah ke Jakarta begitu aja. Di prank orang tua, di prank. Selamat, Anda kena prank. Setelah itu gimana dong? Kemudian saya masuk pendidikan postulan. Itu tahun 1984. Itu di Pangkal Pinang.
Lalu dari Pangkal Pinang 1 tahun pindah ke novisiat. Ya. Novisiatnya di Malang. Oke. Jadi dari Pangkal Pinang ke Malang itu saya boleh mampir ke kampung. Tapi orang tua belum tahu tuh pada saat Belum itu. tahu. Saya mampir ke kampung sekaligus ngurus surat pindah. Nah, KTP saya kan masih di kampung. Iya. Saya pindah ke Malang ngurus surat pindah. Disitulah saya beritahu orang tua saya bahwa saya mau jadi bruder. Bruder itu apa? Saya jelaskan. Bruder itu ya seperti Romo, hidupnya tidak menikah, hidup untuk gereja, untuk orang lain begitu. Nah orang tua saya nggak setuju. kaget. Oh gitu. Ya orang tua saya kan sebetulnya ya Muslim abangan ya. Oh, dari Kampung keluarga kan beda. banyak begitu. Aha. Ya. Lalu sebetulnya nggak setuju, tetapi saya akhirnya ketemu pastor paroki. Pastor paroki saya di Wonogiri. Waktu itu Romo Sutopanetro SY. Saya sampaikan bahwa saya mau masuk novisiat Budi Mulia di Malang. Tapi ternyata orang tua saya belum menyetujui. Akhirnya ya nggak apa-apa. Nah, dari situlah saya udah kamu berangkat saja. Akhirnya saya berangkat ke novisiat Malang. Nah sejak saya di Malang itu rupanya Romo intens mengunjungi orang tua saya. Nah, ada Romo Sutopanetro SY almarhum, ada Romo Anton Mulder almarhum. Itu yang sering datang ke Rumah ya. kampung kami. Untuk memberi wawasan ke orang tua mungkin. Ya paling tidak untuk memberi perhatian. Iya. Kemudian ketika saya sudah di novisiat, saya pakai jubah, foto dengan teman-teman gitu kan. Lalu saya kirim foto saya ke orang tua. Terus perasaan orang tua gimana? Ternyata orang tua saya senang sekali. Berbalik ya. Iya, orang tua saya senang sekali melihat foto saya. Loh, oh ternyata jadi begini. Ya. Akhirnya senang. Oh gitu. Nah, udah. Sekarang bisa ceritain sedikit gak tentang Budi Mulia? Ya, saya sejak masuk Budi Mulia tahun 84 sampai sekarang cukup senang saya mendapatkan tugas di beberapa tempat. Ya. Pada awalnya saya selesai novisiat, saya tugas di Sumatera Utara. Karena background saya pertanian waktu itu, kemudian saya mendapat tugas di lembaga latihan pertanian di Tanah Karo. Nah, itu saya senang sekali karena bergulat dengan pertanian. Iya. Ya. Pas. Akhirnya saya ikut bekerja kurang lebih sekitar 7 tahun di sana. Kemudian pindah ke beberapa tempat dan bahkan sempat sampai di Afrika juga sempat sampai di Ethiopia mencoba untuk pelayanan di sana, dan saat ini tinggal di Budi Mulia ini di sini. Oke. Dan saya rasakan spiritualitas Bruder Budi Mulia yang memihak orang miskin itu sungguh sangat cocok bagi saya, dan saya merasa happy, merasa senang. Dimanapun saya mendapatkan tugas, saya selalu siap. Oke. Untuk karya pelayanan untuk saat ini, Bruder, karya pelayanannya di mana ya? Saya sekarang bertugas di Panti Asuhan Desa Putra. Jadi saya sejak tahun 2008 sampai saat ini tinggal di Panti Asuhan Desa Putra sebagai penanggung jawab Panti Asuhan Desa Putra. Nah, tapi sebelum itu, Der, suka duka menjadi seorang bruder itu apa sih, Der? Pengalaman saya sebetulnya kalau ditanya suka duka itu saya lebih banyak sukanya. Duka saya kira nggak ada dukanya ya. Ya ada sih, tapi nggak begitu membuat orang menyesal menjadi biarawan. Dukanya cuma merindukan keluarga ya. Saya suka hidup yang saya hayati sebagai Bruder Budi Mulia. Ternyata di dalam kongregasi kami itu persaudaraannya cukup kuat, dan satu sama lain kami datang dari berbagai daerah, hampir seluruh Indonesia ini ada anggota kongregasi Budi Mulia ini. Dan saling support ya, Dan saling support, saling belajar, saling diperkaya lah dari pengalaman dari berbagai daerah. Pengalaman suku daerah masing-masing itu saling memperkaya, sehingga saling menguatkan juga dalam menghayati panggilan melalui karya-karya yang kami jalani. Gini, Der,
tadi kan Buder kan ceritanya tuh arahnya ke pertanian, jadi istilah dari petani gitu kan. Nah ini kok pas karya pelayanannya sekarang menjadi kepala pimpinan panti ya. Nah itu kan nggak nyambung tuh Dur. Gimana tuh Dur? Ya memang waktu saya berangkat dari kampung itu pengennya jadi petani. Nah itu makanya. Tetapi menurut saya ini sudah kehendak Tuhan dan memang saya benar-benar sampai apa yang saya harapkan. Buktinya sekarang saya bekerja di kebun anggun Tuhan. Bertani di ladang Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk berkarya di kebun anggur Tuhan. Nah inilah, kalau bertani berarti tidak harus mencangkul di tanah, bergulat di tanah. Kita di ladang di kebun anggur Tuhan ini macam-macam yang bisa dilakukan, termasuk juga di panti asuhan yang sekarang ini. Nah, Buder, bisa gak Buder kasih saran ke kaum muda untuk siapa tahu bisa terpanggil menjadi seorang biarawan, biarawati atau imam gitu? Iya, panggilan untuk sekarang ini memang agak berat ya. Eranya digital sekarang. Agak menurun. Jadi panggilan hidup membiara itu entah pastor, bruder, suster itu sekarang itu trennya menurun. Dan memang agak sulit ya untuk bagaimana mempromosikan mereka. Tetapi toh puji Tuhan selalu saja ada calon. Ya, apalagi masa pandemi ini kan ya. Masa pandemi kita online semua. Makanya kan untuk sosialisasi masalah panggilan hidup itu kan juga agak susah. Panggilan itu misteri. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kita boleh memperkenalkan semangat hidup panggilan sebagai biarawan, biarawati, sebagai pastor maupun suster atau bruder. Tetapi semuanya itu nggak bisa dipaksakan karena itu memang misteri. Ada saja orang yang tiba-tiba di tengah kota ini pengen jadi pastor. Nggak diduga-duga, nggak diduga-duga. Bahkan ada keluarga juga anaknya 2 laki-laki, semuanya jadi pastor. Waduh, itu juga ada. Iya. Lalu kalau untuk promosi panggilan kepada teman-teman, sekarang umumnya banyakkan di daerah. Nah, di Jawa sendiri di kampung kami juga mulai berkurang. Tapi di daerah-daerah mungkin masih banyak panggilan. Nah, apalagi sekarang angka kelahiran juga minim. Apalagi seorang keluarga anaknya hanya 1, anaknya hanya 2. Biasanya juga mendapatkan tantangan tersendiri untuk menjadi biarawan biarawati. Tetapi kita percaya bahwa kalau ini sungguh-sungguh karya Tuhan Allah, saya yakin Tuhan akan mengutus atau memilih orang-orang terbaik atau anak-anak muda yang terbaik yang siap untuk menjadi biarawan biarawati. Benar. Seperti di paroki kita ini, di paroki Ratu Rosari Jagakarsa di tengah kota ini, ternyata juga ada aja yang jadi biarawan biarawati. Kalau nggak salah dari Panti Asuhan Desa Putra sendiri ada yang jadi romo ya, belum lama nih. Oh iya. Ya. Di Panti Asuhan sekarang ini ada minggu yang lalu ditabiskan. Ditabiskan. Jadi imam. Lalu tahun ini juga ada 1 bruder yang selesai dari novisiat. Itu dari Panti Asuhan ini. Di tahun ini ada 2, 1 bruder, 1 romo. Nah, yang sekarang bruder itu tugasnya di Sumatera Utara. Kalau Romo Kristo itu dulu anak Panti Asuhan, sekarang saya nggak tahu beliau ini akan tugas di mana. Saya belum tahu. Tapi baru minggu lalu ditabiskan. Betul. Itu tadi misteri Tuhan kan tahu. Lalu satu lagi masih studi. Ada prater. Itu Prater Guntur namanya, itu juga dari Panti Asuhan ini. Dia masih studi. Jadi menghasilkan bibit-bibit dari sini juga ternyata. Pelan-pelan. Di sini kalau nggak salah dekat sekali dengan bruderan juga kan ya. Mungkin salah satunya melihat dari situ juga. Kan bekerja di ladang Tuhan, ladang anggur Tuhan. Ada kesulitan nggak ya? Kan awalnya tuh ngurusin tanaman, ngurusin apalah istilahnya yang mengarah ke pertanian. Tapi kan tiba-tiba kan ke mendidik anak-anak. Anak-anak ya. Ada kesulitan nggak tuh? Baik Mas Bran, bagi saya semua harus belajar. Iya betul. Kita harus belajar setiap saat. Entah pindah-pindah tugas pun kita harus mempelajari dari awal. Jadi, seperti benar apa yang dikatakan Mas Bran ya,
Dulu saya berkarya di dunia pertanian. Sebetulnya pemberdayaan masyarakat bidang saya. Iya. Pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, sekarang menghadapi anak-anak. Nah, saya harus belajar dari teman-teman yang ada di panti asuhan Desa Putra ini. Banyak pengurus panti asuhan yang dulu yang sudah pensiun, saya banyak belajar dari beliau-beliau itu. Dan sekarang ya kurang lebih 12 tahun lah saya di sini dan belum mendapat tugas yang baru di tempat lain. Dan saya senang di panti asuhan. Amin. Nah, benar. Bisa ceritakan sedikit gak tentang panti asuhan Desa Putra tuh? Panti asuhan Desa Putra ini didirikan sejak tahun 1947. Udah lama. Di 2 tahun setelah merdeka. Jadi awalnya memang untuk menampung anak-anak terlantar korban perang. Sebetulnya Keuskupan Agung Jakarta ini sudah punya 2 panti asuhan waktu itu. Namanya Vincentus Putra dan Vincentus Putri. Tetapi setelah merdeka itu dirasa masih belum mampu menampung anak-anak terlantar. Maka Keuskupan mendirikan panti asuhan lagi di Jakarta Selatan ini, namanya Panti Asuhan Desa Putra. Jadi panti asuhan ini milik Keuskupan Agung Jakarta. Dikelola oleh Bruder-Bruder Budi Mulia. Kebetulan saat ini saya yang ditugaskan di tempat ini. Nah, kegiatan anak-anak panti ini, Der, apalagi kan sekarang lagi musim pandemi, Der, ya. Terganggu gak kegiatan anak-anak panti asuhan di sini? Proses belajar mengajarnya jelas terganggu ya. Tidak seperti kalau offline ya. Kalau offline kan kita pagi kita antar ke sekolah, interaksi, tenang, gurunya mendidik. Nah, sekarang justru kami pengasuhnya yang harus sibuk membantu anak-anak. Awalnya belajar online memang sangat merepotkan. Jadi harus mendampingin anak, bagaimana, apalagi pengasuhnya juga ada yang tidak ngerti komputer misalnya kan, maka harus belajar dan lama-lama pelan-pelan akhirnya lancar juga. Berjalannya waktu. Jadi kami sekarang udah punya 2 ruangan gede, itu seperti warnet. Mereka berbaris di sini. Iya, kalau sekarang online semua, anak panti ada berapa orang harus gitu. Iya, jadi ada mereka belajar seperti warnet. Yang tidak kebagian komputer mereka pakai laptop, bisa di ruangan lain. Gitu. Jadi itu satu laptop biasanya satu kelas ya, Der? Satu 2-3 anak gitu ya. Satu kelas kan 2-3 anak tuh, gitu. Udah amproknya bertiga-tiga. Ya, kalau Google Meet misalnya, 3 anak kan bisa satu laptop gitu ya. Gitu. Ada pengalaman menarik gak dalam mengasuh anak panti asuhan Desa Putra? Banyak hal yang menarik ya di panti asuhan Desa Putra ini bagi saya. Untuk menghadapi anak-anak ini kita kan harus memasuki pada jiwa anak. Iya, betul. Ya namanya anak panti asuhan kan datang dari berbagai macam latar belakang. Mungkin ada anak jalanan yang juga masuk di sini, anak yang dari keluarga broken home masuk di sini, anak terlantar macam-macam. Ya, normal biasalah kalau ada anak-anak yang dunia anak-anak nakal, misalnya nakalnya anak-anak. Saya punya pengalaman satu tentang bagaimana mendampingi anak-anak. Ada satu anak itu suka manjat-manjat pohon. Ikutin lomba manjat pinang. Iya, diikuti ke sana. Dulu menara lonceng gereja itu sedang diperbaiki. Waktu itu Pak Rafael yang memperbaiki. Maka dipasanglah bambu-bambu sampai ke atas ya. Lalu sore itu ada anak yang manjat itu tinggi sekali. Maka pengasuhnya marah-marah. Woi, kamu harus turun, kalau nggak turun nanti jatuh mati. Akhirnya nggak mau turun juga. Lalu akhirnya pas kebetulan saya lewat, Bruder itu anak kita coba naik di atas, kalau nggak mau turun. Saya lihat, wah iya. Lalu, wah hebat kamu bisa tinggi ya. Tapi hati-hati ya, nanti kalau jatuh ke langit Bruder nggak bisa ngambil loh. Bisa, saya bisa turun kok, Bruder nggak jatuh ke langit. Memang bisa turun, bisa. Akhirnya turun. Hanya dites gitu aja. Emang bisa turun, bisa. Akhirnya turun. Ya namanya kan nama anak-anak kan belum berpikir seperti orang dewasa ya. Jadi ketika begitu dia turun tanpa harus marah-marah. Anak sampai di bawah baru kita peluk, kita nasehatin. Akhirnya mengerti. Tinggi amat cuy.
Iya. Lonceng gereja. Mas Pren tahu kan lonceng gereja Tahu. tinggi banget itu. Kirain langsung disengin, dibunyiin loncengnya juga. Biar turun. Ya. Jadi kalau kita mendampingi anak-anak itu, memang kita harus masuk ke jiwa anak-anak. Iya. Maka tidak heran saya kadang-kadang seolah-olah tingkah laku saya juga seperti anak-anak. Iya. Jadi kebalik. Ya, karena kan untuk penyesuaian. Iya, betul. Begitu. Nah, Der, sekarang gini, Der, bisa gak kalau seandainya kaum muda saat ini kalau tertarik dengan Budi Mulia itu bisa hubungi lewat mana, Der? Kalau ada yang tertarik boleh menghubungin ke komunitas-komunitas Bruder Budi Mulia yang dikenal. Oke. Misalnya di Desa Putra ini ada komunitas Iya. Bruder Budi Mulia. Boleh juga menghubungi ke sini. Atau boleh juga menghubungi ke pusat Ya. kongregasi kami di Indonesia ini ada di Jakarta. Di Jalan Gunung Sahari 91, Jakarta Pusat. Oh, gitu. Itu jadi di Provinsi Alat. Sobat Amor, Oh ya. kalau ntar mau mendaftar, ntar kita cantumin juga di sini. Seperti itu. Nah, benar. Sekarang kalau untuk Panti Asuhan Desa Putra ini, Dar, siapa tahu Sobat Amor sendiri ada yang ingin mengulurkan tangannya, Ada yang punya rezeki berlebih. berlebih, Oh, gitu. bisa membantu di Panti Asuhan Desa Putra, itu bisa dihubungi ke siapa, gitu. Panti asuhan ini memang sejak pandemi COVID-19 memang mulai menurun ya. Iya, Ya kita juga tahu bagaimana kesulitan umat, kesulitan masyarakat. betul. Maka bantuan dari masyarakat juga trennya menurun. Iya. Seringkali kalau ada orang tanya, Bruder sebetulnya kebutuhannya apa sih? Iya. Saya hanya satu jawab kebutuhannya. Iya. Kebutuhannya itu hanya satu, susu saya bilang. Iya. Ya susu apa? Ya susu merek apa? Sembarang. Susu itu sumbangan sukarela. Iya. Kalau ditentukan bukan semua. Kalau mau diperpanjang sumbangan sukarela tanpa tekanan. Iya, betul. Boleh nyumbang, boleh tidak. Tapi kalau bisa silakan. Iya, kalau mampu. Nah, Jadi memang saat ini masih banyak yang memperhatikan, Iya. khususnya Natura itu memang cukup ya. Iya. Tetapi kalau untuk berupa dana memang jauh menurun. Iya. Meskipun kami masih bisa mengatur bagaimana untuk kebutuhan panti asuhan. Jadi untuk mengatasi itu ya kebutuhan-kebutuhan yang sungguh-sungguh diperlukan Iya. kita penuhin. Tetapi kalau kebutuhan yang sekiranya bisa di tunda dulu ya kita tunda. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang akan membantu ke panti asuhan ini boleh silahkan datang ke Panti Asuhan Desa Putra atau kami yang datang untuk menjemput sumbangan Bapak Ibu sekalian. Kami punya website, di sana sudah lengkap, ada nomor rekening, ada barcode rekening juga ada. Silahkan menghubungi kami. Sobat Amor, nanti kita tampilin semua ya di deskripsi ya. Kalau seandainya Sobat Amor mempunyai kelebihan, nggak ada salahnya kita membantu saling berbagi untuk anak-anak di Panti Asuhan Desa Putra ini, seperti itu ya. Iya, indahnya berbagi. Ya. Sebetulnya kalau untuk berbagi sebenarnya tidak harus menunggu lebih. Ya. Karena seperti janda miskin juga nggak Ya. perlu menunggu dia punya kelebihan. Benar. Kalau kita mau sedikit lebih dalam tentang spiritualitas sosial itu, kita mau membantu orang lain tidak perlu harus menunggu berlebih. Benar. Seperti umat kita juga di sini Siap. ini selalu sedia membantu di mana saja, bukan hanya panti asuhan, di lingkungan mereka masing-masing. Oke. Juga mereka terbuka untuk berbagi. Iya, ya. Oke, terakhir Budar nih. Pesan-pesan lah buat penonton kita, Sobat Amor semua, dari pembicaraan kita hari ini. Kira-kira Bruder Tarsisius mau menyampaikan apa? Baik, terima kasih Sobat Amor, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas segala atensinya kepada kami, keluarga Panti Asuhan Desa Putra, dan juga karya-karya kami para Bruder Budi Mulia. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang selama ini telah kami terima di Panti Asuhan Desa Putra. Semoga Sobat Amor semua senantiasa
dilimpahkan berkat kesehatan dan Amin. kesejahteraan. Amin, Apalagi saat ini sedang pandemi COVID-19. Semoga senantiasa dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit, terutama dijauhkan dari COVID-19. Amin, amin, amin. Haleluya. Itu. Oke, Oke, Sobat Amor, sampai di sini perjumpaan kita dengan Bruder Tarsisius yang seorang biarawan sekaligus seorang pimpinan panti asuhan, Bapak dari anak-anak. bapak anak-anak panti. Pesan terakhir kita itu indahnya berbagi. Intinya begitu. Oke, Sobat Amor, sampai di sini perjumpaan kita. Salam alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat. Jangan lupa di subscribe, like, share sebanyak-banyaknya demi pelayanan Tuhan. Terus disentil tuh tombol loncengnya. Terima kasih.